الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ إمام أحمد بن عطاء الله رحمه الله وغفر له ولوالديه وصاحب شرها يا صالح بن عمر دارت رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ila anqal sampai pada hikmah yang keberapa kita? Belum. Kemarin menjelaskan tentang apabila kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ta'aruf. Berupa apa? Ta'aruf, pengenalan. Orang itu kalau mau ngelamar cewek biasanya apa? Ta'aruf ya. Perkenalan dulu ya. Masa nggak ta'aruf tahu-tahu kawin aja. Ini kenal enggak apa enggak tahu-tahu kawin. Nanti kenal enggak apa enggak sama Allah tahu-tahu mau nyembah bagaimana? Orang mau nyembah Allah kenal dulu maksudnya. Nah, sudah kenal, nah baru nanti nyembahnya bisa benar. Kenapa kok nyembahnya harus benar begitu? Karena sabda Nabi SAW, agama itu isinya 3. Iman, Islam, ihsan. Artinya selain amal ibadah, sholat, puasa, haji, zakat, yang lain-lain itu amal badan. Terus iman,
Jeklek. Turun lampunya, turun coba. Ini yang jeklek ini dong. Apa semua? Dalam juga? Oh iya. Jadi ada apa? Iman, Islam, terus ihsan. Iman rupanya i'tiqad atau keyakinan, pedoman. Kalau saya sudah berpikir tentang Allah, mengenal sifat-sifat Allah, terus saya sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, apa saya sudah beragama? Apa sudah disebut benar dalam beragama? Kata Nabi belum, karena belum melakukan ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu sampai kepada menyembah Allah seakan-akan melihat Allah, atau menyembah Allah dengan keyakinan dirinya melihat kepada Allah. Nah, makna ihsan inilah yang mau dituntut, yang mau disempurnakan bagi tiap-tiap orang ahli ibadah, bagi tiap-tiap orang Islam. Karena prakteknya iman dan Islam secara sempurna, maka itu akan jadi namanya ihsan. Ya. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ta'aruf atau pengenalan, itu namanya kita mau menaik ke makom ihsan. Mau mencoba berjalan ke makom ihsan. Hingga makom ihsan ini harus ditempuh dengan jalan tersendiri. Jadi kalau ada orang yang ngomong ilmu tasawuf itu ilmu yang bid'ah, karena di zaman Nabi nggak ada ilmu tasawuf. Memang kalimat tasawuf itu di zaman Nabi nggak ada. Kalimat tasawuf itu munculnya belakangan, tapi kalimatnya bukan, pelajarannya bukan. Seperti ilmu tajwid itu kalimatnya munculnya belakangan, tapi pelajarannya sudah diajarkan sejak zaman Nabi, gitu loh. Ilmu fikih itu namanya belakangan, tapi pelajarannya sudah diajarkan sejak zaman Nabi. Tasawuf juga begitu, di zaman Nabi sahabat-sahabat Nabi SAW semuanya mempraktekkan ihsan, hingga kita dituntut untuk sampai ke arah itu. Namanya ketika kita mendapatkan rezeki ta'aruf, pengenalan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus betul-betul bersyukur kepada Allah karena mendapatkan pengenalan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mau kenal sama Allah itu susah, jalannya berlika-liku. Ini kok ini kok tahu-tahu kita dikenalkan kepada Allah. Ini karunia. Jadi jangan sampai kita tidak menghargai keadaan itu, maksudnya. Contohnya begini. Kemarin kita contohkan ada seorang anak buah office boy, diundang sama bosnya duduk di kantor. Yang lain kerja semua, bawahannya semua kerja. Ini malah office boy-nya uncang-uncang kaki duduk di kantor bosnya, lagi ngobrol ketawa ketiwi sama bosnya. Ini yang lain iri enggak? Yang lain iri. Lah kalau tiba-tiba office boy-nya mau begini, Pak bos, minta maaf nih, saya mau kerja dulu ya. Itu kira-kira office boy-nya waras enggak itu? Itu kira-kira bosnya tersinggung enggak? Lihat, kok yang dipikirkan si office boy kan mengatakan bahwa pikirannya apa? Oh, saya penting kerja ini.
Karena kerja itu sudah kewajiban saya. Gitu kan? Seakan-akan dengan alasan, Pak Bos, saya permisi mau kerja dulu. Seakan-akan ini baik. Padahal itu gobloknya luar biasa. Lah ya dong. Puncaknya kamu kerja itu pengen deket sama bos. Ini sudah deket sama bos, ditinggalkan malah pengen kerja. Oh, ini kan aneh luar biasa. Itu begitu. Artinya ketika datang ta'aruf, pengenalan dari Allah, kok kita pengen buru-buru bisa. Seperti dijadikan sakit. Ini sakit ini salah satu jalan untuk ta'aruf, pengenalan dari Allah kepada hamba-hambanya. Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah sakit. Ketika orang sakit, ada orang yang sakit pengen buru-buru sembuh. Ini seakan-akan tadi lagi deket sama bosnya, pengen buru-buru pisah. Itu kira-kira bosnya ngizinin nggak? Kalau anak buahnya atau Pak Bos, saya permisi mau kerja dulu. Diizinin nggak kira-kira? Ya nggak diizinin. Gua lagi seneng sama lu, sini aja nggak usah mikirin kerja. Ini teh dulu minum dah barengan. Join nggak masalah dah. Gitu. Saking apa lagi asik kok mau diputus malah mikirin. Ada orang sakit mikirin, ya Allah saya nggak bisa ibadah ya Allah, nggak bisa berjamaah, wirid saya ketinggalan semua ya Allah, saya nggak bisa. Pingin sembuh cuma gara-gara pingin wirid. Ini kan orang gila namanya. Hah? Otaknya ada cuwil sedikit maksudnya. Artinya dia nggak ngerti makna ihsan yang telah didatangkan Allah pada dirinya. Puncaknya kamu ibadah mau sampai pada ihsan ini. Pengenalan kepada Allah. Ketika datang pengenalan itu kok malah mau kamu tinggal, kan aneh. Ini puncaknya demikian. Jadi ada yang namanya ta'aruf. Seorang hamba itu mendapat pengenalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya enak. Nggak usah pakai ruwet-ruwet. Lah kalau kita yang pengen kenal Allah kan ruwet. Jalannya macam-macam. Harus lewat wajib, mustahil, jaiz, kenal sifat 20, kenal dalil. Sampai katakan awal wajibin an-nazri. Pertama kewajiban bagi seorang muslim itu berpikir. Wajibnya pertama. Kenapa? Karena pengenalan kepada Allah itu nggak bisa pakai jalan perasaan, nggak bisa. Kenal sama Allah bisanya pakai jalan berpikir. Kalau pakai perasaan ya nggak bisa. Kenal Tuhan kok pakainya perasaan. Jadinya Tuhannya macam-macam begitu. Ada Tuhan rasanya begini, Tuhan rasanya begini. Kenal Tuhan pakai dalil, pakai berpikir. Karena jalannya kita jalan ilmiah. Lah beda kalau tahu-tahu kamu dikenalkan, lah ini beda. Itu nggak pakai jalan lagi, udah namanya tahu-tahu kenal sih bagaimana. Nggak pakai lika-liku belak-belok, nggak tahu-tahu kenal aja kan beres. Ini bentuk pengenalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bapak kangen sama anaknya. Anaknya dipanggil, nak sini, kabur lagi main. Panggil lagi, kabur lagi main. Kabur, lama-lama diapain? Digendong. Panggil, set, gendong. Ketika digendong bisa ngapain anaknya? Nah, nyerah, udah begitu loh maksudnya. Lah, waktu digendong, anaknya ngeronta-ronta pingin turun. Dikasih enggak? Ya enggak, bapaknya lagi seneng. Makan dulu, ayo. Ya terus dipopong, nggak dilepasin, gitu loh maksudnya. Nah, ini namanya ta'aruf. Kamu sudah didekatkan dengan orang yang dicintai lah. Kamunya pingin lepas, kan aneh. Itu kita begitu. Jadi kita mau dikasih tahu bahwa ada satu kondisi, satu posisi di mana kita ini kadang diundang oleh Allah sampai pada puncaknya ibadah. Yaitu apa? Tunduk kepada Allah, mengakui dirinya lemah, mengakui dirinya nggak bisa ngapa. Ini puncak ibadah loh. Kalau kamu kok sekarang bisa mengakui perasaan itu terus, ya kamu sempurna iman kamu. Iman kamu dengan melihat ihsan. Kamu senantiasa melihat dirinya lemah, butuh sama Allah, tidak bisa lepas di pertolongan Allah. Ini kok bisa continue terus begini? Ya sudah, kamu sampai pada makom ihsan namanya. Lah kadang kita kan lupa, lepas lagi, balik lagi, lepas lagi. Lah kalau pas sakit itu salah satu kondisi kita nggak bisa lepas, betul-betul nyerah udah, betul-betul nggak bisa ngapain, betul-betul ngakui kalau saya ini
lemah, butuh pada pertolongan Allah, nggak bisa. Sama kayak anak digendong tadi, udah nggak bisa ngapa-ngapain, Pak, lepasin Pak, set. Nah kita begitu. Jadi ada yang namanya ta'aruf dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini sedang datang keadaan itu, maka jangan mikirin amal. Terus dalam keadaan itu, kenapa? Karena masa itu masa dekatnya kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu sampai pada makom ihsan. Betul-betul merasa kamu diperhatikan Allah, merasa dilihat Allah, merasa diayomi Allah. Itu masa yang berharga gitu loh. Nah, masa-masa itu jarang terjadi pada kita, jarang, kadang-kadang gitu. Itu pun kalau pas kepepet. Kalau nggak kepepet, susah ngerasain begitu, susah. Jadi bos, tahu-tahu jatuh kerja, nah baru sadar. Jadi pegawai dipecat, lontar-lantung baru sadar, ya Allah, lemah ya Allah, tolong ya Allah. Ini namanya ada ta'aruf. Allah memaksa hambanya kembali kepada Allah. Orang tua memaksa anaknya kembali kepada dirinya. Nah, dirangkul. Nah, kalau anak yang baik kan dipanggil, nak sini. Datang. Udah nggak pakai dirangkul-rangkul ini. Kalau anak yang senangnya main, set, udah nggak bisa ngapa-ngapain dia. Ini bentuk, demikian ini bentuk namanya ta'aruf dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melihat itu adalah anugerah. Jadi jangan sampai ketika keadaan itu terjadi, kita menjadi orang-orang yang lepas. Jadi jangan mikirin amal ketika lagi datangnya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan maksudnya. Lah amal kita kan penting, penting, tapi puncaknya amal itu mau mengakui kelemahan dirinya kepada Allah, mau mengakui amalnya ditolong oleh Allah, amalnya bukan muncul dari dirinya sendiri. Ini puncak mau mengakuinya ke arah itu. Lah kamu sedang dalam keadaan mengakui seperti itu, maka ini keadaan yang sangat istimewa. Terus dengan contoh-contoh tadi kita jelas tahu bahwa keadaan-keadaan itu ada pada kita. Jadi kalau mau dibikin analogi, maka analoginya apa? Sesuatu yang didatangkan oleh Allah akan menjadi sesuatu yang lebih istimewa dibandingkan sesuatu yang kita datangkan, gitu loh. Yang kita datangkan itu apa? Amal. Nah, yang didatangkan oleh Allah apa? Ta'aruf atau pengenalan, puncaknya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus hargai puncaknya itu, jangan sampai melulu yang dipikirin amal aja, jangan. Kemudian
Tanawwa'at ajnasul a'mal litanawu'i waridatil ahwal. Beraneka ragamnya jenis amal, beraneka ragamnya jenis amal perbuatan itu adalah karena bermacam-macamnya kondisi spiritual yang datang ke dalam hatinya seseorang. Maksudnya sebagian murid, sebagian orang-orang yang mendapatkan ta'aruf dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapat pengenalan dari Allah, itu terkadang mempunyai tingkah yang berbeda-beda. Di setiap hambanya Allah itu kadang tingkahnya berbeda-beda. Tergantung cahaya yang masuk ke dalam hatinya. Ada hamba yang senangnya sholat. Khususnya sholat, sunnah dikerjain, duha, kerjain tahajud. Dalam maghrib sholat sunnah lagi, awabin sholat, paling senang sholat sunnah. Asal datang kemana, ke masjid sholat sunnah, kemana sholat sunnah. Ada lagi hamba yang senangnya ngaji Quran. Asal gak dikit buka Quran, tapi sholat fardu Quran, datang ke rumah Quran. Ada hamba. Jadi munculnya kesenangan di hati itu kadang berbeda. Ada yang senangnya puasa, Senin Kemis senang. Awal bulan seneng, tengah bulan seneng, nanti puasa-puasa seneng. Kan nggak tiap orang senang puasa kan? Apalagi yang gemuk-gemuk begitu, kalau puasa mah rada-rada inilah gitu. Pokoknya Ramadan cukup lah begitu. Kalau ada kok puasa Muharram umpamanya, oh ini puasa Muharram ini tanggal 9, 10, saya satu lagi 10 aja lah, nggak usah 9, nggak usah lah, yang penting dapat satu lumayan gitu. Jadi ada seorang itu muncul di hatinya kesenangan dalam wirid berbeda. Ada yang senangnya ngajar ilmu, sholat sunnah nggak seneng, artinya nggak cenderung gitu loh. Kalau sudah duduk ilmu seneng dia, cerita ilmu apa, bahas ini bahas ini. Jadi ada kecenderungan yang berbeda-beda yang Allah letakkan di dalam hatinya setiap murid, setiap orang-orang yang sedang mau mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang enggak itu bagaimana? Yang enggak ya sama begitu aja, enggak beda-beda enggak. Kalau dia enggak ada himmah di hatinya, enggak ada ta'aruf dari Allah, enggak ada pengenalan dari Allah, wiridnya enggak pernah ganti, itu aja sudah. Enggak pernah ganti apa-apa. Tapi kalau ada datang di hatinya itu kecenderungan untuk bisa mengenal Allah, datang keridhaannya Allah, mendekat kepada Allah, maka akan muncul kesenangan-kesenangan untuk melakukan tambahnya amal untuk mendekat kepada Allah. Oh, saya senangnya lewat sunnah. Oh, saya senangnya mendekat lewat baca Quran. Seperti Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman ini senangnya baca Quran. Tiap berapa hari hatam, mulai senang. Makanya sahabat itu ditanya oleh Nabi apa kesenangannya masing-masing. Jawabannya beda-beda. Enggak semua jawabannya sama. Sayyidina Ali tanya, "Kamu senangnya apa ya Ali?" "Oh, saya senangnya perang." Ini ada lagi nih. "Saya senangnya perang." Sayyidina Utsman ditanya, "Senangnya apa?" "Oh, ngaji Quran." Sahabat Abu Bakar senangnya apa? Tanya, "Oh, saya senangnya apa? Bantu orang."
Sayyidina Umar senangnya apa? Menegakkan yang ini artinya punya kesenangan, kecenderungan di hatinya berbeda. Beda. Ini pangkatnya sahabat aja begitu maksudnya. Lah, kita seorang murid juga demikian. Maka itu semua disebabkan namanya warid. Ada wirid, ada warid. Kalau nggak ada warid, nggak akan ada wirid, gitu loh. Warid itu sesuatu yang masuk ke dalam hati, namanya warid. Nah, wirid itu diaplikasikan. Apa yang masuk kecenderungan dalam hati itu diaplikasikan dalam bentuk amal. Entah itu amalnya baca Quran, entah itu sholat sunnah, entah itu sedekah. Pokoknya kalau asal lihat ada orang yang fakir, bantu. Ada anak-anak yatim yang ibunya cantik, cepet bantu. Pokoknya asal ada begitu-begitu cepet dah begitu maksudnya. Ini kecenderungannya berbeda gitu loh. Jadi tergantung warid yang masuk ke dalam hati. Dan warid ini kehadirannya bukan disengaja, bukan, tapi Allah yang mendatangkannya. Ini bukan terus saya mau milih sendiri, enggak. Ada tiba-tiba dimasukkan oleh Allah kecenderungan untuk beramal yang menambah dari amal yang biasa dikerjakan. Terus ini kecenderungan yang berbeda-beda ini kenapa asalnya? Kok bisa warid yang masuk ini kok beda-beda? Hingga amalnya kok beda-beda, kesenangannya beda-beda. Kenapa? Karena kita berjalan tidak atas bimbingan seorang guru. Nggak punya guru mursyid. Hingga nggak ngerti amal apa yang harus dikerjakan. Hingga amal yang dikerjakan cenderung pada apa yang masuk ke dalam. Oh, saya kok sekarang pengennya puasa. Oh, sekarang kok saya pengennya baca Quran. Oh, saya kok senangnya sekarang pengennya wiritan. Ini kecenderungan yang masuk ke dalam hati membawa amal untuk dikerjakan karena kita nggak punya tuntunan. Yang nuntun kita nggak ada, yang mandu kita nggak ada. Beda lagi kalau kita punya panduan seorang guru, wiridnya ya itu saja. Kalau belum gurunya merintahin ganti ya nggak ganti wirid begitu loh. Jadi ada bentuk yang umum, wirid yang umum yang didatangkan oleh para guru-guru. Ini guru-guru mursyid ini biasanya mereka punya panduan yang berbeda-beda untuk tiap muridnya. Oh, ketika lihat muridnya, kamu bacanya ini. Oh, kamu sekarang begini. Oh, kamu begini. Ini kalau sudah ditunjuk sama gurunya suruh baca itu, ya nggak bisa pindah-pindah yang lain. Umpamanya temennya baca wirid yang lain udah bisa terbang, kamu jongkok aja belum bisa namanya. Ya kamu nggak bisa pindah. Oh, saya baca wirid kamu aja lah, nggak bisa. Ketika itu ada dalam bimbingan seorang guru, gitu loh. Tapi kalau nggak pakai guru, ya mencelok. Kadang lihat ini seneng, mencelok ke sono. Lihat ini seneng, mencelok ke sono. Namanya mana yang muncul di hatinya kesenangan itu yang dikerjakan. Itu namanya warid, munculnya tanpa bimbingan seorang guru. Nah kalau pakai guru ya nggak boleh. Ini wiridnya ini saya baca nggak boleh. Harus pada porsinya masing-masing. Nah kalau thariqah yang paling mudah, thariqahnya siapa? Thariqah yang paling mudah, thariqahnya habaib. Thariqah yang nggak ruwet maksudnya. Apa thariqahnya? Pokoknya habis. Thariqahnya itu isinya ilmu, amal. Dapat ilmu, amalin. Sama siapa aja dijadikan guru. Asal dapat petunjuk bagus, amalkan. Dapat berita bagus, amalkan.
Dapat kata-kata bagus, amalkan. Siapa aja. Namanya ilmu, amal. Nggak usah ilmu kumpulin, tapi nggak pernah ngapain. Satu ilmu aja, amal cukup. Makanya ada orang ikut waridnya habaib, thariqahnya habaib. Seorang bapak dituntun sama anaknya untuk ke masjid, dia buta. Sampai tengah jalan bapaknya mau kencing. Nah, bapaknya, "Nak, saya mau kencing, tolong cariin pojokan kemana kek, saya mau kencing ini." Kata anaknya, "Dulu Pak, ntar dulu Pak." Dia gali tanah anaknya, dikeduk tanah. Nah, "Udah Pak, ini jongkok sini Pak ya. Biar airnya nggak nyiprat-nyiprat Pak." Oh, ini juga. "Ini apa ini galian tanah Pak?" "Oh." Selesai kencing, cebok, tanahnya ditutup lagi. "Ayo Pak, lanjut Pak." "Enggak, pulang aja Nak." "Lah kok pulang Pak? Belum nyampe ke majelis taklim Pak." "Udah dapat ilmu saya." Nah, jadi ilmu itu nggak harus di majelis, gitu loh. Siapa saja yang ngajarin, dari mana datangnya saja, praktekkan. Itu namanya thariqahnya habaib begitu. Ilmu, amal, ilmu, amal. Terus zuhud, ikhlas, waro. Ini praktek-praktek yang harus dikerjakan dari perjalanan seorang murid. Ya, jadi kita punya warid yang berbeda-beda ketika tidak dalam bimbingan seorang guru. Terus, kalau saya nggak dibimbing guru, apa bisa saya berjalan sampai menuju kepada puncaknya pengetahuan kepada Allah? Apa bisa begitu loh? Ya susah, sulit. Tapi kan bisa. Sulit itu kan bisa, walaupun ditempuh dengan lika-liku yang penuh perjuangan. Kalau bimbingan guru itu gampang, namanya ada komando. Berhenti, belok, lurus, kayak GPS lah. Ente mau jalan pakai GPS gampang nggak? Gampang. Kalau nggak pakai GPS, pakai nanya, Pak, ini mana? Oh, sana. Tunjukinya ke sana. Balik lagi. Kurang ajar yang nanya, bohong gua. Ini resiko nggak pakai GPS. Nah, kalau yang pakai mursyid itu punya GPS. Kamu di mana saja mursyid, berhenti, rumah janda itu salah masuk, kamu salah masuk, keluar, tahu dia. Kamu jangan main nyelonong aja, dia tahu. Kenapa? Betul-betul guru komando gitu loh. Ini yang berat sekarang ini, susah kita cari guru komando seperti itu. Jadi mau nggak mau kita harus jalan sendiri. Nah, kalau jalan sendiri bagaimana? Ya berjuang sendiri, nanya-nanya, harus banyak bergaul sama orang, harus banyak kenal daerah. Nih dituntun kita, bagaimana caranya kalau kita nggak punya guru? Yang pertama, kita harus menjadikan orang yang beragama. Kita harus cari orang yang beragama, yang bisa mengintai perjalanan hidup kita. Kita harus punya orang yang bisa kita tanyain tentang keadaan hidup kita. Kalau sama sekali kita nggak punya orang yang untuk ditanya, ya berarti kamu nggak punya panduan sama sekali. Jadi ketika nggak ada guru mursyid, maka kamu harus cari orang yang paling enggaknya lebih berilmu dari kamu untuk nanya, saya ini sudah bagus belum cara hidupnya. Dicontohkan siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar ini, sahabat ini, semua sahabat itu guru mursyidnya siapa? Rasul. Lah meninggalnya Rasul, mursyidnya siapa? Mursyidnya aja. Berarti masing-masing mursyid. Masing-masing ngurus dirinya. Di zaman Nabi semua aturan agama ikut Nabi. Hingga cara beragama ikut Nabi. Contohnya apa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kalau baca Quran bengok-bengok. Bismillahirrahmanirrahim.
Sayyidina Abu Bakar kalau baca Quran pelan, bismillahirrahmanirrahim. Ada suaranya. Nah, keduanya dilaporkan sama Nabi. Nah, baru dipanggil, sini. Tanya, kamu alasannya apa? Kok Quran dibaca kenceng? Kata Sayyidina Umar, ini barang benar ya Rasulullah. Semua harus tahu. Keraskan suara saya. Orang tahu ini kebenaran. Oh, namanya alasannya makul, barang bener, orang biar tahu. Siapa aja harus dengar ini. Sahabat Abu Bakar tanya, lah kamu kenapa Abu Bakar kok bacanya pelan? Ini barang bener ya Rasul. Terus sayang kalau semua orang tahu. Coba. Yang pengen tahu ya datang ke sini. Jangan saya mau enggak mahal ini ya Rasul, enggak boleh orang tahu semuanya. Kan repot ini. Jadi bacanya Quran punya warid sendiri gitu loh. Jadi warid yang datang ke Sayyidina Umar kenceng senengnya, yang datang ke Sayyidina Abu Bakar pelan. Kata Nabi apa? Mulai sekarang Umar kamu pelan kalau baca. Abu Bakar kamu kenceng kalau baca. Nah, itu mursyid namanya. Ngasih komando gitu loh. Ngatur perjalanan hidupnya seseorang itu mursyid namanya, gitu loh. Jadi Nabi ngatur sahabat, kamu begini, kamu begini. Yang jalannya salah, yang amalnya itu karena nafsunya sendiri dibetulin, gitu loh. Kan dia nggak seneng baca Quran pelan, nggak seneng kan. Tapi harus berjuang bahwa saya baca Quran bukan karena senangnya saya, tapi karena Allah, gitu loh. Kalau saya baca ini pelan, ini perintah, maka saya kerjakan walaupun saya nggak seneng. Itu dituntut untuk seperti itu. Gitu. Itu namanya guru. Sekarang susah carinya begitu. Nah kalau nggak ada gimana? Dia nyari sendiri. Kita harus jadi mursyid seperti ketika meninggalnya Rasulullah. Sahabat mencari guru masing-masing. Di antaranya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Seringkali beliau datang ke sahabat namanya Salman Al-Farisi. Juga datang pula ke sahabat Hudzaifah Al-Yamani yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu untuk bisa mengetahui orang yang munafik. Jadi Nabi memberikan ilmu kepada Sayyidina Hudzaifah, kalau lihat orang munafik, tahu dia. Ini munafik, ini munafik. Lah Sayyidina Umar paling senang ke rumahnya dia. Ngapa? Hudzaifah, coba lihat saya. Masih ada nggak saya kemunafikan? Tolong kasih tahu saya. Ini yang dimaksud gitu loh. Kita harus cari orang sekawanan sendiri untuk ngontrol diri kita, gitu loh maksudnya. Yang kamu anggap dia lebih alim dari, coba kontrol saya apa kurangnya. Oh kamu kurang ajar memang. Ini kita harus cari tahu gitu. Kalau enggak gimana? Ya kamu nggak ngerti, masa kita mau ngontrol, mau lihat punggung kita, bisa? Nggak bisa, susah. Harus minta bantuan orang lihat punggung kita. Jadi kita tahu, oh ini ada panunya, ada kutilnya, ada lalatnya, ya, jelas. Ini sahabat Umar sering datang ke sana. Begitu datang, kata Sayyidina Hudzaifah apa? Sayyidina Umar, saya lihat kamu sudah sempurna beragama. Udah persis sama Nabi lah. Cara hidupnya, cara akidah, cara beragama. Tapi ada yang kurang. Apa-apa? Nah kalau kamu kan, omong apa kamu? Kita diomong ada kurangnya, wow sengit banget. Ini enggak, diomong ada kurangnya seneng. Apa-apa? Ngomong. Kenapa? Mau saya Katanya apa? Katanya Hudzaifah, Nabi SAW kalau makan itu menunya satu. Kalau makan daging, makan apa? Roti, ya dicocol sama satu menu, entah itu gulai, entah itu makan. Lah kamu kalau makan banyak menunya, Umar. Ikut siapa Umar? Diam dia. Iya sih. Sayyidina Umar nanti diam. Iya benar. Kamu kalau tidur bantalnya empuk. Nabi Umar kalau tidur garis-garis ininya. Ini masih ada begitu. Iya. Jadi ngakui ada kekurangan dalam
dirinya. Gitu. Nah, ini kita harus cari orang-orang yang bisa menunjukkan itu. Kalau kamu nggak nemu orang ini, ya susah. Udah guru mursyid nggak punya, temen yang ditanya nggak punya, kan berat. Temennya kok preman semua, kan berat ini. Ya cari temen yang bagus satu lah buat ini apa namanya, kalau kita mau jalan bener maka bisa nanya sama dia. Terus cara yang kedua, harus banyak bergaul dengan manusia. Bukan nyepi. Mau kenal Allah, nggak punya guru, nyepi. Iya, wangsit datangnya. Hah? Iblis yang datang. Bagaimana mau kenal Allah kok wiritan? Nggak jadi, nggak. Hah? Mau kenal Allah, mau mendekat sama Allah, jalannya nyepi lagi. Nggak jadi, nggak. Jadi bergaul sama orang. Terus ngapain saya bergaul sama orang? Kumpul. Ketemu di pasar, ketemu di mana saja. Artinya menjadikan dirinya bisa kumpul sama masyarakat. Masyarakat ada kumpulan apa? Hadir, ada apa? Hadir. Fungsinya untuk apa? Selalu mengambil pelajaran dari apa yang dilihat tentang sebuah aib. Kalau kamu gaul sama orang, kamu akan tahu, ini orang jahat nih. Oh, ini orang mau jahatin orang ini. Oh, ini orang sifatnya nggak baik nih. Oh, ini sifatnya. Kamu akan kenal berbagai watak manusia. Dari situ kamu akan lihat, ada nggak watak itu pada diri kita. Kalau kamu sudah tahu hal itu jelek, tinggal kamu introspeksi, saya punya nggak yang begitu. Kalau punya, saya juga jelek. Gitu aja. Jadi kamu nggak usah apa namanya, lihat diri sendiri, nyepi, ngontrol apa kurangnya saya, ya nggak ketemu. Gaul sama orang, nanti kamu akan tahu. Oh, ternyata saya ini kurangnya ini. Kurang semua dah, nggak ada lebihnya saya mah. Masya Allah. Pas bandrol aja untung kurang semua, nggak ada pas-pasnya sama sekali. Nah, dari situ bisa diperbaiki. Ada satu orang soleh, ibadahnya menggegerkan langit. Ahli langit geger, so ibadahnya istimewa. Orang kalau di dunia itu hebat, di langit diperhatikan, gitu. Di langit diperhatiin. Waktu saya masukin ikan, pada ngeliatin nggak, Pur? Nah, itu malaikat begitu. Waktu kita ditaruh di dunia, malaikat ngeliatin makhluk baru nih, coba ngapain dia ngapain. Gitu, dikira nggak ngeliatin apa? Nah, malaikat pada ngeliatin begitu. Ketika amal ibadahnya hebat di langit, ramai. Sampai malaikat sekelas malaikat Jibril saja ikut ngobrolin hebatnya ibadahnya hambanya Allah ini. Maka malaikat Jibril dipanggil sama Allah. Jibril sini. Itu malaikat pada ngobrolin apa? Oh, ini ya Allah, fulan, ibadahnya istimewa. Ya nggak apa-apa istimewa. Kamu nggak usah ikut-ikut sama mereka dong. Loh, kan saya juga bangga ya Allah, lihat ini ada hamba istimewa. Maka Jibril Fudul juga ikut. Ente nggak bukan urusan itu, bukan urusan ente Jibril. Begitu. Terus gimana ya Allah? Kamu naik ke Lauhil Mahfuz, lihat nasibnya orang itu apa? Naik mereka Jibril. Lihat neraka. Ya, balik. Ya Allah, ini bagaimana ahli ibadah kok neraka? Maunya saya, kamu kok bingung Jibril, terserah saya. Ini kok jadi kamu getun loh, saya yang punya surga, saya punya neraka, saya punya hamba, kok ente bingung saya nulis hamba saya, mau saya masukin mana, ini ente ini aneh Jibril. Ya sudah begini saja, kamu kan sudah tahu tulisannya, jadi kamu nggak usah ikut ngomongin hebatnya dia. Wah, nggak bisa ya Allah, saya harus kasih tahu orang ini ya Allah, kalau dia itu ahli neraka. Jadi ibadahnya itu biar ngapain dia ibadah-ibadah begitu, mau ahli neraka begitu. Turun Jibril nemuin fulan. Assalamualaikum. Siapa? Saya Jibril. Kalau ente yang datangan,
Bisa pingsan-pingsan. Ada Jibril kemarin, Jibril siapa? Jibril Pulau Gadung. Ada apa malaikat? Iya, di langit itu Masya Allah ibadah kamu terkenal luar biasa. Nah terus, nah ini saya ikut-ikut dongengin kamu, akhirnya dipanggil sama Allah. Malah saya suruh lihat Lauhil Mahfuz, ternyata kamu tulisannya di neraka. Apa kata dia? Alhamdulillah. Ente kan pingsan langsung. Kamu neraka. Mas pingsan langsung. Jibril yang ngomong lagi ente. Kata dia apa? Alhamdulillah. Kata Jibril, aneh. Ini orang aneh nih. Kamu di neraka. Iya Jibril, alhamdulillah kamu datang ngasih tahu saya syukur. Lah kenapa syukur? Berarti ibadah saya selama ini rusak semua. Gara-gara kamu, saya akan perbaiki mulai sekarang. Bukan malah nggak mau ibadah, bukan ini. Malah saya akan. Padahal ditulis. Balik malaikat Jibril lapor sama Allah. Gimana Jibril? Aneh ya Allah. Saya kasih tahu malah seneng. Lah itu hamba saya begitu Jibril. Dia ibadah nggak karena neraka, nggak karena surga. Itu ibadah hamba saya. Coba kamu lihat lagi di Lauhil Mahfuz. Lihat lagi. Masuk surga gara-gara kalimat Alhamdulillah. Wah, amalnya yang banyak. Yang dibanggain malaikat nggak tertulis. Coba. Tulisan cuman surga gara-gara Alhamdulillah. Ini namanya yang ngasih tahu hingga dia introspeksi diri siapa? Malaikat. Nah, kalau kamu begitu mah untung. Jibril datang ngasih tahu, mending namanya. Nah, kalau enggak bagaimana? Ya kita harus cari kawan yang bisa kita tanyai tentang keadaan diri kita. Ya enggak usah malu. Memang orang mau dibaca aibnya itu mesti kurang. Tapi kalau kita memang punya niat yang baik memperbaiki diri, ya harus dibuka aibnya. Artinya tahu mana kurangnya diri saya, mana jeleknya diri saya. Hingga kita akan ditempa menjadi sesuatu yang lebih baik. Ini bergaul sama manusia hingga bisa melihat apa aib-aib di antara manusia. Lihat aib ini bukan terus kita mau, si anu aibnya begini. Bukan, mau kita balikkan pada diri kita sendiri. Seperti di antara orang-orang istimewa di antaranya apa? Sahabat Fudail bin Iyad. Ini seorang sufi, seorang walinya Allah yang awalnya dia perampok. Awalnya begal. Di padang pasir kalau ada kafilah lewat, begal sama dia, ambil hartanya, bunuh apa. Kerjanya tiap hari begitu. Terus taubat. Kemudian dia nggak punya guru, nggak punya pemandu, maka dia berjalan sendiri. Hingga warid yang datang ke hatinya itu nggak sama orang lain. Nah, suatu hari Fudail ini pergi ke tanah Mekah untuk pergi haji, ke Arab pergi haji. Ketika dia sampai ke Padang Arafah, di Padang Arafah itu tempatnya orang untuk berdoa. Orang doa apa saja di Padang Arafah akan dikabulkan. Tapi Fudail ini malah sepanjang duduk di Arafah, dari mulai duduk sampai pulang nangis, nggak doa, nggak apa, duduk nangis saja. Tanya sama orang, kenapa Fudail? Muncul dalam hati saya, Allah menampakkan dulu saya jadi perampok, jahat sama orang, saya malu sama Allah, nangis. Ini warid atau apa, sesuatu yang datang ke hatinya yang membuat dia punya amal nangis. Lah orang lain nanya, di sini jangan nangis aja, doa. Ya nggak bisa kamu larang.
Kenapa? Lagi datang warid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga ketika datang hal itu, orang lain nggak bisa ngatur dirinya. Sama kayak yang kemarin kita cerita, orang yang sholawat keliling apa? Duduk di sana sholawat, sini sholawat. Kenapa kok begitu? Karena warid yang masuk ke hatinya ya sholawat itu. Hingga orang lain mau ngatur dia, di sini mah bukan pakai baca sholawat, ya nggak bisa kamu atur. Dari sini ada hikmah apa? Ada hikmah, kamu jangan protes kalau ada orang wiridnya beda sama kamu. Jadi kamu harus bisa menerima wirid apapun yang dikerjakan orang-orang itu, maka tergantung warid yang masuk ke dalam hatinya. Hingga waridnya itu beda-beda, maka wiridnya juga beda-beda. Kalau kamu kok datang ke masjid, ada orang wiridnya nggak sama-sama kamu nggak usah protes. Terus gimana? Ya ikut. Jangan terus, ganti-ganti yang lain. Ya nggak boleh, sudah kamu ikut saja. Kenapa? Karena wirid itu apa saja ya bagus, selagi masih dalam koridor ayat-ayat Al-Quran, dalam koridor zikir-zikir yang isinya memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah keluar dari itu, ya nggak boleh kamu ikuti. Selagi masih seperti itu, kamu di mana aja datang, ikut. Ini hikmah ini mau mengatakan bahwa kita jangan sampai menjadi orang yang aneh ketika melihat wiridnya orang lain nggak sama dengan wirid kita. Karena kita harus tahu bahwa waridnya seseorang itu berbeda-beda. Ada lagi, ada Ma'ruf Al-Karhi, ini orang-orang istimewa semua ini. Ketika dia sedang puasa sunnah, lagi puasa, maka dia melihat orang berdoa, semoga Allah merahmati orang yang meminum air ini. Dia bawa air di depannya, kemudian berdoa, ya Allah, rahmatilah orang yang mau minum air ini. Di hatinya Ma'ruf ini mengatakan, orang ini doanya mustajab. Maka dia batalin puasanya, langsung diminum airnya. Karena warid yang muncul, mustajab. Kalau nggak saya minum, pergi dia, sayang ini. Udah, puasa batalin. Meraih keberkahan dari doanya seorang alim karena minum airnya. Padahal kalau dipikir, ya bagusan pahala sunnah daripada cuma minum segelas. Tapi kan warid yang muncul ke hatinya berbeda, kuat sampai menyuruh dia untuk batalin puasa. Ini munculnya dalam hati seseorang berbeda-beda. Ada lagi Sari As-Sakoti, orang-orang. Dia mengucapkan istighfar selama 30 tahun, nggak ganti-ganti wiridnya. Di mana aja istighfar, istighfar, istighfar. Nggak ganti-ganti. Selama 30 tahun karena mengucapkan alhamdulillah. Istighfar 30 tahun gara-gara ngucapin alhamdulillah. Datang berita pada dirinya, Tuan, itu pasar kebakaran. Semuanya habis. Ya enggak toko kamu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu sadar dia bahwa dia bersyukur atas musibahnya orang muslim yang lain, maka dia minta maaf kepada Allah, merasa itu suatu kesalahan, dia istighfar selama 30 tahun untuk menebus ucapan alhamdulillah. Ini bagian warid atau sesuatu yang didatangkan oleh Allah masuk dalam hati seseorang hingga dia mau melakukan suatu amal kebaikan kepada Allah. Jadi amal kebaikan itu berbeda-beda. Jangan sampai kita ini menjadi aneh atau menjadi orang yang apatis atau enggak mau menerima amalnya orang lain. Jadi amal apapun harus kita lihat warid yang datang pada seseorang itu boleh saja berbeda-beda. Kenapa? Karena sama-sama nggak punya guru, sama-sama nggak punya pembimbing, sama-sama jalan sendiri. Jadi masing-masing justru harus saling mengingatkan. Kontrol, kamu begini kurangnya, jangan begini, jangan. Jadi kalau ada orang kok ngingetin kita, seneng kita. Kenapa? Karena kita tahu kita nggak punya seorang guru. Beda kalau kita punya guru pembimbing, ya yang ngingetin kita guru kita. Kamu jangan begini, guru saya yang ngingetin. Kalau kita nggak punya guru bagaimana? Ya mau nggak mau harus cari orang yang mau
yang bisa mengontrol keadaan diri kita. Maka janganlah kita mencaci orang lain yang berbeda amalannya dengan kita. Karena mungkin datangnya pada dirinya warid yang tertentu yang beda dengan warid yang datang kepada kita. Jadi yang suka puasa jangan merasa hebat sama yang senang sholat. Yang senang baca Quran jangan merasa lebih hebat sama yang senang bicara ilmu. Dikit-dikit mubahasa. Lu baca Quran kayak mubahasa aja. Ya, masing-masing hatinya itu senangnya masing-masing. Yang penting niatnya betul-betul niat mau beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya harus baik dulu ini. Adapun orang awam itu ukurannya apa? Orang awam itu ukurannya orang yang nggak mengadakan pendakian. Kalau pendakian ini masih mau menuju kepada keridhaan Allah, ingin tambah dekat sama Allah, ini akan mengadakan suatu pendakian. Orang awam itu yang selempeng-lempeng aja. Sudah nggak ada kemauan untuk naik, nggak ada kemauan untuk apa, sudah di situ aja. Tiap hari pokoknya keluar cari kerja, dapat uang, pulang, kasih bininya, makan, tidur, bubuk, dikelonin, besok pagi bangun lagi kerja, pulang, kasih makan, seumur hidup begitu. Nggak ada kemauan untuk meningkatkan nilai ibadahnya. Nggak punya hasrat untuk bisa tambah mendekat kepada Allah. Nggak pingin meraih rahmatnya Allah yang besar, nggak pingin. Itu pokoknya bisa kerja, bisa pulang ngasih uang bini sudah. Ini namanya orang awam. Lah, wiridnya orang awam itu apa? Wiridnya orang awam itu berdasarkan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga berdasarkan asar-asarnya sahabat. Jadi kalau ada kok berita, oh Nabi kalau mau tidur baca wiridnya Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu kalau mau tidur apa mau sholat? Habis sholat? Hah? Pasti. Itu khilaf ulama. Dia mengatakan itu dibaca habis sholat, ada dibaca itu mau tidur. Yang bagus dua-duanya dikerjakan. Habis sholat baca, mau tidur baca. Itu wirid lah. Kalau kita nggak punya guru, nggak pernah punya warid, terus wiridnya dari mana? Ya dari hadis ini. Karena kita nggak punya kerentek atau nggak punya kemauan muncul untuk ngerjain amal yang lain gitu loh. Asal ada perintah, oh kalau orang itu puasa pahalanya begini dikerjain. Sudah, dia nggak punya suatu himmah yang kuat untuk lagi berjalan menuju wirid yang lain, nggak ada. Sudah, apa yang ada sudah dikerjakan. Ini jalannya orang-orang yang awam, artinya yang dia tidak mengadakan satu pendakian, dia nggak mencari seorang guru untuk bisa punya wirid yang lebih, nggak ngelakuin apapun yang bisa menambahkan kedekatannya kepada Allah, tapi ya stuck di situ saja. Itu sudah nggak pernah nambah amal apalah. Kita tinggal introspeksi diri saya di kelompok yang mana. Kalau kita kok punya guru, ya ikut pedomannya guru. Kalau kita kok nggak punya guru tapi punya himmah yang kuat untuk bisa sampai kepada keridhaannya Allah, mendapat kemuliaan dari Allah, ya terus cari. Tanya kepada kawannya kurangnya saya apa, kontrol orang lain apa yang kurang pada diri saya. Ini yang harus kita kerjakan, itu tahapnya. Kok enggak itu semua, ya berarti kita masih kondisinya orang awam yang amalnya pokoknya apa kata orang sudah. Kok ngelakuin habis sholat bacanya ini saya kerjain, habis puasa Ramadan kerjain. Sudah amalnya amal sebagaimana amalnya yang tertera secara kewajiban hukum syar'i, sudah enggak lebih dari itu, enggak ada penambahan dari itu. Lah bagus enggak yang begitu? Ya sudah bagus.
bagus. Bisa begitu sudah bagus. Tapi ya segitu saja dapatnya. Ya nggak ada hasrat untuk lebih. Akalnya nggak dipakai untuk nazar, nggak mau yang lain-lain. Amalnya nggak mau ditambah, itu saja. Artinya hidupnya sudah pokoknya hidup seperti orang hidup lah. Kalau kata orang itu ada yang bikin hidup lebih hidup. Ada ya? Hah? Bikin hidup lebih hidup. Hah? Nah itu yang mau kita cari itu. Bikin hidup ini lebih hidup gitu loh. Kalau cuma hidup, kucing juga hidup. Kalau cuma makan tidur, kucing juga makan tidur gitu loh. Tapi ada dalam hidup ini yang bisa tambah kita menikmati lebih terasa hidup lagi apa? Mendapatkan kenikmatan ibadah, mendapatkan ta'aruf dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat pengenalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi tujuan utama yang kita harapkan sebagai orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah, dibuka pintu pertolongan dari Allah, Allah berikan kita taufik untuk bisa mudah ibadah, Allah datang kepada kita warid-warid yang bagus untuk bisa kita melakukan wirid-wirid sesuai dengan apa yang bisa mendatangkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kita bisa menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi al-Fatihah.